Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan ini kita mendiskusikan tentang analisis SWOT. Jadi sampai saat ini analisis SWOT ini merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan maupun kondisi lingkungan eksternalnya. Untuk itu mari kita akan belajar tentang analisis SWOT ini. Ya, mungkin ini sudah umum ya, orang sudah banyak tahu tentang bagaimana cara menggunakan analisis SWOT. Tapi alangkah baiknya apabila kita ingin memperdalam bisa mengikuti video ini. Rekan-rekan semua, analisis SWOT itu digambarkan adalah matriks 2 dimensi yang bagian atas di atas ini adalah berbicara tentang lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah perusahaan ya. Jadi kondisi suatu perusahaan. Kemudian yang bagian bawah ini merupakan satu analisis bagi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah di luar perusahaan atau di luar organisasi. Jadi dari kondisi ini kita bisa mengetahui bahwa analisis SWOT ini bermanfaat bagi satu perusahaan atau satu organisasi yang berada pada posisi di mana mereka terhadap lingkungan yang ada. Jadi kalau yang dilihat di lingkungan internal adalah disebut dengan kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness. Jadi di sini di dalam analisis SWOT itu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan satu organisasi atau satu perusahaan dan bisa mengetahui peluang dan ancaman dari luar. Ini gambaran secara globalnya ya. Nanti akan kita diskusikan secara mendalam melalui satu contoh ya. Melalui satu contoh manfaat daripada analisis SWOT ini. Rekan-rekan semua, kita lihat diagram daripada SWOT. SWOT itu sendiri kan singkatan dari kata strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kita satu persatu akan kita diskusikan, akan kita bicarakan dari masing-masing kekuatan internal dan kekuatan atau kondisi internal dan kondisi eksternal.
Jadi kita dari hasil melakukan SWOT tadi, di sini dibuat satu matrik gabungan tadi, kita kembangkan lagi ya, yaitu yang internal yang terkait dengan strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahannya ya. Kemudian peluang dan ancaman. Nah, ini kita buat antara kekuatan dan peluang, yaitu strategi SO, disebutnya antara strength dan opportunity atau peluang, itu ada namanya strategi SO, yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang atau yang ada. Atau jadi gini, bahwa di strategi O ini, SO ini memanfaatkan kekuatan perusahaan melalui peluang yang ada. Nah, ini strategi SO. Kemudian weakness dan opportunity, yaitu strategi WO. Di sini maksudnya adalah mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan yang ada. Jadi di sini peluang yang ada itu untuk mengatasi kelemahannya, ya kan? Kalau di sini kekuatan itu digunakan untuk mencari peluang. Karena kalau weakness, opportunity yang ada digunakan untuk menutupi kelemahannya. Kemudian antara strength dan threat, yaitu strategi ST. Mengembangkan satu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi strategi ST itu adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengembangkan strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi di sini bagaimana menggunakan, jadi membuat satu strategi untuk menghindari ancaman melalui kekuatan yang ada, ya. Selanjutnya weakness dan threat. Nah, ini weakness dan threat ya. Yaitu mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, ini hebat nih, antara weakness dan threat itu. Jadi strategi untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, jadi di dalam analisis SWOT kita mempunyai 4 strategi. Jadi strategi ini digunakan setelah kita melakukan analisis internal dan eksternal ya. Kita lanjutkan. Mari kita coba menganalisa internal faktor analisis. Jadi kita kita buat matrik ya. Kita buat matrik di mana
ada 4 kolom. Yang pertama adalah faktor internal, kolom kedua bobot, kolom ketiga rating, kemudian kolom keempat adalah skor. Jadi skor ini besarnya adalah bobot kali rating ya. Untuk menentukan bobot ini totalnya 1 ya. Tergantung dengan berapa item yang dibutuhkan di dalam satu matrik tadi. Ada yang 5, ada yang 7 ya, antara 5 sampai 10 itu ya. Dicari faktor-faktor yang dominan, faktor-faktor yang dominan. Jadi kalau internal faktor analisis adalah tentang isinya kekuatan dan kelemahan satu perusahaan ya, satu perusahaan. Jadi kita lihat di sini memiliki koneksi yang luas dengan produsen di dalam maupun luar negeri. Ini diberi bobot 0,12 atau 12%. Kalau dalam hitungan persen ya. Tapi di sini semuanya 0,12. Kemudian dikasih rating 3. Jadi rating di sini itu nilainya antara 1 sampai 5, bisa juga 1 sampai 10 ya kan. Di sini yang saya gunakan adalah 1 sampai 5. Sehingga di sini diberikan nilai 3 ya, 3. Itu artinya sesuai dengan kesepakatan tim ya. Sehingga skornya adalah 0,36 yaitu 0,12 kali 3. Kemudian barang berkualitas tinggi. Jadi di toko tersebut menjual buku ya, menjual buku atau barang-barang yang berkualitas tinggi. Bobotnya 0,16, ratingnya 4. Diakui memang berkualitas barang-barangnya. Skornya tinggal mengalihkan, ya kan? Kemudian selanjutnya jaringan luas 0,12, ratingnya 3. 0,36. Kemudian memiliki kondisi keuangan yang cukup. Ini 0,08, ratingnya 2 ya, ratingnya 2 karena mungkin masih ragu atau apa gitu. Dikasih nilai 2. Bobotnya kecil ya. Ya lebih rendah dari yang sebelumnya. Kemudian memiliki manajemen toko yang handal dan profesional. Bobotnya 0,12, ratingnya 4. Karena memang manajer yang ada itu memang qualified gitu. Kemudian selanjutnya memiliki pramuniaga yang ramah dan profesional. Di sini 0,16 ya. Ini 4. Totalnya segini. Pembagian divisi kerja yang jelas. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36. Sangat selektif dalam menjalin kerjasama dengan supplier. Ini diberi bobot 0,12, ratingnya 4, skornya 4,48 ya. Sehingga totalnya adalah 3,48. Itu adalah
internal factor analysis summary pada contoh ini. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Rekan-rekan semua, sekarang kita akan masuk ke internal factor analysis summary yang faktor kelemahan, ya kan? Kelemahan yaitu di sini kelemahan perusahaan ini adalah harga barang impor tergantung kurs dolar. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Apabila di negara kita nilai rupiahnya turun, maka dolar itu menjadi sangat tinggi ya. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kemudian hanya menjual barang dengan merek ternama. Nah, ini juga daya beli konsumen itu kan tidak merata ya. Maka ini menjadi salah satu kelemahan. Kemudian kurang dikenal masyarakat. Nah, ini kalau masyarakatnya aja kurang mengenal ya konsumennya ya berkurang tentunya. Kemudian toko hanya di kota-kota besar. Jadi ini merupakan satu kesulitan bagi pelanggan yang pengen membeli di toko tersebut yang berasal dari daerah ya. Harus mengeluarkan ongkos lagi. Kemudian kurang mampu mengolah dana. Jadi kalau dalam suatu perusahaan bisnis, kalau tidak bisa mengolah dana ya lama-lama bangkrut itu. Kemudian distribusi barang yang lama. Nah, itu ya menjadi satu kendala ya, satu kendala. Kemudian seperti sebelumnya di sini ada bobot, rating dan ada skor ya. Akhirnya diperoleh nilai total skornya adalah 2,68. 268. Jadi setelah kita tahu kekuatan di internal sama eksternal, maka total IFAS-nya yaitu strength dikurangi weakness itu adalah 3,48 dikurangi 2,68 hasilnya adalah 0,08. 0,08 ya. Kemudian selanjutnya kita coba melihat faktor eksternal, faktor analisis summary ya. Summary. Kalau yang summary tadi itu kita lihat ada peluang dan ancaman ya, peluang dan ancaman. Yaitu yang pertama adanya barang import yang selalu berinovasi. Diberi bobot 0,2, ratingnya 4 adalah 0,8. Memiliki pasar yang luas 0,15, ratingnya 3, totalnya 0,45. Program promo sesuai harapan pelanggan, sesuai dengan terus, kemudian mempunyai beberapa penghargaan dan sertifikat, sampai terakhirnya adalah ekonomi dalam negeri sedang berkembang. Nah, ini setelah antara bobot dan rating dikalikan, diketahui skornya, setelah itu skornya dijumlah. Itu untuk faktor analisis
yang eksternal ya, yaitu opportunity 3,4. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kita melihat ancaman ya, ancaman. Pengiriman barang import membutuhkan proses yang lama ya. Kasih bobot 0,18, ratingnya 3, skornya 0,54. Terus muncul buku-buku bajakan. Munculnya buku-buku atau stationery yang dijual melalui online. Nah, kemudian banyak investor pesimis mengenai prospek di masa depan. Lambannya pengembangan teknologi yang digunakan. Sama seperti tadi, bobot dikali rating, hasilnya adalah skor. Nah, masing-masing skor tadi kita jumlah adalah 3,11 ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung total EVAS. EVAS itu eksternal ya, faktor analisis summary. Yaitu opportunity dikurangi threat ya, dikurangi threat. Itu sama dengan 3,4 dikurangi 3,11 ya. Hasilnya adalah 0,29. Tadi sudah diketahui IVAS-nya, kemudian sama total EVAS-nya. Langkah selanjutnya adalah membuat matrik yang terdiri dari garis horizontal ya, garis horizontal dengan garis vertikal. Garis horizontal ini disebut garis VS atau SV ya, garis strength dan weakness. Kemudian garis vertikalnya disebut opportunity dan threat atau OT, garis OT, garis WS ya, garis OT dan garis WS. Dari matrik ini ada 4 diagram. Diagram 1, diagram 2, diagram 3, dan diagram 4. Nah, kemudian hasil perhitungan dari total internal faktor dan total eksternal faktor sudah dihitung. Hasilnya adalah 0,08 dan 0,29. Nah, kita letakkan pada matrik di sini ya. Dengan menghitung opportunity-nya itu adalah 0,29 di sini 0,29, sementara strength-nya adalah 0,08. Nah, ini kalau digambarkan secara garis besar atau secara kasar adalah posisinya ada di titik ini ya, titik ini. Nah, ini adalah gambaran dari posisi perusahaan. Jadi kondisi perusahaan itu lokasinya ada di kuadran 1. Dia mempunyai peluang dan mempunyai kekuatan ya. Kekuatan sehingga strategi yang bisa digunakan disebutnya strategi SO, yaitu mendukung strategi ofensif. Jadi pengembangan ya. Pengembangan perusahaan maupun pengembangan produk, itu gambarannya seperti itu. Kalau kita lebih jelasnya tentang strategi di kuadran 1, kita bisa melihat
matriks seperti berikut. Kita lihat matriks strategi umum ini yang ada di kuadran 1. Bisa melakukan pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Tergantung dilihat situasi. Dilihat situasi keuangan daripada perusahaan. Apakah untuk pengembangan pasar bisa? Pengembangan pasar itu bisa seandainya pada waktu ini itu pengembangan pasarnya ada di Pulau Jawa, bisa dikembangkan di luar Pulau Jawa. Ya, apakah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Papua. Tergantung dipilih. Kalau memang semuanya bisa ya nggak masalah. Karena semuanya itu membutuhkan biaya. Itu gambarannya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.